mereka, dan berbahagialah orang yang memerangi mereka. Jadi sampai 2 kali Rasulullah mengatakan bahagia, pokoknya orang yang memerangi mereka itu, maka dia akan berbahagia. Di hadis lain, apa kata Rasulullah? Pada akhir zaman mereka kaum Khawarij akan muncul. Mereka membunuh orang-orang Islam, membiarkan penyembah berhala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala apa yang telah dikurniakan Allah kepada kita, baik itu kesusahan ataupun kesenangan, karena semua itu adalah ujian dari Allah, dan kita yang bersyukur akan melapangkan jiwa kita insya Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kembali kita melanjutkan tentang kitab Qisasul Aulia. Kita kemarin sudah sampai kepada jihadnya para kekasih Allah. Yang kedua ini adalah jihad melawan ahli bid'ah. Nah, jadi di sini kita akan tahu ini ahli bid'ah di masa lalu itu yang seperti apa. Yang pertama ini adalah tentang kisah Ali bin Abi Thalib dan jihad melawan kaum Khawarij. Nah, sering betul orang mengatakan Khawarij. Nah, sebetulnya ini apa? Kaum Khawarij ini, dia ini termasuk pasukan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Cuman dia tidak sesuai dengan keputusan Ali ketika berperang melawan Muawiyah. Nah, jadi mereka ini memilih untuk keluar dari pasukan Ali. Inilah sekte Khawarij. Sebetulnya di zaman Rasulullah mereka sudah ada juga, waktu itu At-Tamimi namanya. Jadi waktu Rasulullah membagi harta rampasan perang, nah dia yang ngomongin, wahai Muhammad, bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, Rasulullah digituin dia. Hampir saja waktu itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an memancung dia. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dia. Nah, jadi udah ada zaman Rasulullah. Nah, zaman Ali lagi nih muncul lagi dia, gitu. Karena ini pemikiran yang akan terus ada, gitu. Nah, mereka tidak terima. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu membaca Al-Quran tidak sampai melewati tenggorokannya. Jadi mereka juga membaca Al-Quran sama seperti kita, tetapi maksud tidak lebih dari tenggorokan ini, mereka tidak bisa memahaminya. Mereka memahami Al-Quran ini, apa teks yang tertulis, itulah yang harus dilakukan. Nah, jadi saya sesuai dengan teks, nanti akan lebih jelasnya lagi. Kemudian kata Rasulullah, dan mereka melesat keluar dari agama seperti anak panah yang melesat keluar dari busurnya. Nah, begitu betullah jauh menyimpangnya mereka, kata Rasulullah, meleset seperti busur anak panah. Dan mereka itu binatang-binatang buas layaknya api, bahkan lebih ngeri lagi nih. Nah, ini kan mereka sholat, mereka baca Quran, mereka tahajud malam, mereka melakukan semuanya, gitu. Tetapi mereka itu berpemahaman
Apa yang dikatakan Al-Quran itu yang harus dilakukan. Nah ini kan sepertinya kelihatannya bagus nih. Cuma nanti kita akan tahu. Kemudian udah disyaratkan oleh Rasulullah, dan mereka akan tetap hidup di muka bumi sampai generasi akhir bersama Dajjal. Jadi sampai hari kiamat kita akan ketemu nih dengan orang yang berpemahaman Khawarij ini. Sampai kata Rasulullah, berbahagialah orang yang memerangi mereka, dan berbahagialah orang yang memerangi mereka. Jadi sampai 2 kali Rasulullah mengatakan bahagia, pokoknya orang yang memerangi mereka itu, maka dia akan berbahagia. Di hadis lain, apa kata Rasulullah? Pada akhir zaman mereka kaum Khawarij akan muncul. Mereka membunuh orang-orang Islam, membiarkan penyembah berhala. Ini ciri mereka nih. Sama orang Islam yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, bunuh. Tapi kalau sama penyembah berhala, nggak pernah komplain mereka. Mereka tidak pernah mengusik para penyembah berhala. Jadi dia itu jahat kepada umat Islam yang tidak sepemahaman sama mereka, mereka bunuh. Tapi kalau penyembah berhala mereka tidak ganggu gitu. Nah kalau penyembah berhala artinya orang agama lain dia tidak ganggu. Nah, tapi kalau dia Islam yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, mereka bunuh. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, pada umatku nanti akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Kalau kita ingat hadis, Rasulullah itu pernah berdoa sangat lama. Kemudian waktu itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa lama betul kau berdoa? Kata Rasulullah, aku berdoa 3, 2 dikabulkan, 1 itu enggak. Apa itu Rasulullah? Aku berdoa, ya Allah, janganlah binasakan umatku dengan bencana alam, musibah, gempa bumi. Allah mengabulkan ini. Jadi umat Nabi Muhammad tidak akan musnah karena musibah seperti ini. Dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, janganlah umatku ini kelaparan. Ini pun dikabulkan oleh Allah. Kalaupun ada negara yang kelaparan, Muslim yang membantu pun juga banyak. Yang ketiga, ya Allah, janganlah umatku berpecah belah. Nah, yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi akan senantiasa perselisihan itu akan tetap ada. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, pada umatku nanti akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Nah, di antara perselisihan itu muncul satu kaum yang membuat kalian takjub. Kenapa kita takjub sama mereka? Ibadahnya lebih kuat, tahajudnya lebih kuat, bacaan Qur'annya lebih rajin, sholat jamaahnya luar biasa. Kemudian mereka menyeru kepada Allah. Nah, mereka memang mengajak orang kepada Allah, padahal tidak sedikit pun mereka bertolak mewakili Allah. Jadi mereka menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, tetapi mereka sama sekali tidak mewakili Allah karena berbeda dari apa yang mereka sampaikan. Karenanya kata Rasulullah, bila mereka itu muncul ke hadapan kalian, perangilah mereka. Orang yang memerangi mereka bagi Allah lebih utama. Jadi kalau jumpa nih, perangi kaum Khawarij ini lebih utama daripada diri mereka sendiri. Ibaratnya amalan apa kita yang utama, mungkin lebih utama itulah kita memerangi orang Khawarij. Setelah itu Nabi memberi kabar gembira bagi mereka yang memerangi kaum Khawarij ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Seandainya pasukan tentara yang memerangi Khawarij mengetahui pahala yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan Nabi mereka, niscaya mereka akan berhenti beramal. Nah, saking besarnya keutamaan untuk bisa memerangi Khawarij, waduh, nggak ngamal pun lagi nggak apa-apa. Nah, ini terdapat dalam kitab Kanz Al-Ummal juz 11. Dahsyat nggak itu? Berarti memang orang Khawarij ini sangat berbahaya. Memerangi mereka itu lebih utama daripada amalan lain. Nah, begitulah kalau misalnya udah ada Khawarij depan mata. Kemudian dalam riwayat Amirul Mukminin, apa kata Rasulullah?
tidak akan terbunuh dari pasukan kami 10 tentara pun, dan tidak akan selamat dari orang Khawarij 10 tentara pun. Jadi baratnya kalau berperang nggak akan rusak jumlah umat Islam gitu. Tapi mereka pasti tidak akan selamat. 10 kita selamat, mereka 10 pasti tidak selamat. Itu yang kebahagiaan, berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kaum Khawarij ini? Supaya kita tidak kemana-mana nih. Waduh, siapa nih yang Khawarij ini, siapa? Apakah sekarang ini mereka ada di sekitar kita? Nah, untuk secara jelasnya kita melihat peperangan Nahrawan. Ini perang Ali melawan kaum Khawarij. Di perang Nahrawan itu orang-orang Khawarij ini mereka itu bertolak kepada firman Allah. Nah, yang diamalkan mereka itu adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 44. Nah, di sini saya akan bacakan artinya saja. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Jadi Allah memberikan keputusan untuk orang Yahudi, itu Allah yang ngasih keputusan. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta Yahudi, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Tugas para ulama lah, para nabi, untuk menjaga apa yang telah diputuskan Allah terhadap satu kaum. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Nah, di kalimat ini nih, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Jadi orang Khawarij itu tuh pokoknya ya udah, segalanya itu tergantung keputusan Allah. Di sini Allah mengatakan jangan takut sama manusia. Nah, waktu itu gini, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menghentikan perang untuk bersepakat dengan Muawiyah. Sementara orang-orang yang berpaham Khawarij, loh kita nggak boleh takut nih sama manusia nih. Padahal waktu itu Ali memutuskan ini karena juga mengikuti perintah Allah. Kalau memang ada perdamaian, perdamaian lebih diutamakan. Tapi mereka mengira, waduh ini takut sama manusia nih. Nah, kan Allah nyuruh hanya takut kepada Allah. Sama dengan orang yang nggak puasa. Kamu nggak malu makan di jalan? Orang puasa, Allah sama Allah aja kita nggak malu, masa sama manusia malu? Ini kan sama kalimatnya ini kan. Sementara kata Allah, siapa yang berterima kasih kepada manusia berarti berterima kasih kepada aku. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita syukuri kebaikan kedua orang tua, berarti kita juga mensyukuri Allah. Sama dengan Allah juga dalam hadis qudsi mengatakan, ketika aku sakit, kenapa kau tidak menjengukku? Hamba ini bertanya, kapan pula kau sakit ya Allah? Kalau kau menjenguk orang sakit, di situ ada aku. Nah, itu maknanya. Hal-hal yang diridai Allah, di situ ada Allah. Jadi mereka ini berprinsip, waduh jangan hentikan perang. Nah, makanya mereka nih keluar nih dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian apalagi, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Nah, ini dia mengartikan lagi nih, oh apa namanya, nggak usah dicari-cari pembenaran lah. Nah, jangan sampai apa namanya nih, dia menuduh Ali itu bahwa menjual ayat dengan harga murah. Mau aja diajak damai pakai ayat gitu. Terus apalagi di bawah ayat ini, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Jadi orang-orang Khawarij ini ciri mereka itu adalah apa yang tertulis dalam Al-Quran, apa yang udah diputuskan oleh Allah, maka harus Allah yang menentukannya. Setiap apapun hukuman harus Allah yang menentukannya, nggak boleh manusia sama sekali. Jadi kalau berhukumlah dengan hukum Allah. Nah, ini kalau kayak gini pemahaman kita, ini bahaya jadinya. Karena di dalam Al-Quran juga ada beberapa hal yang Allah juga menunjuk manusia untuk
menyelesaikan masalah hukum. Jadi tidak mutlak hanya kalau dikatakan soal Al-Maidah, Allah, mereka teksnya yang penting dipakai. Allah yang berhak memutuskan. Manusia tidak berhak memutuskan. Maka dari pihak Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengutus Ibnu Abbas, sahabat yang terkenal cerdas. Kemudian Ibnu Abbas bertemulah dengan orang Khawarij ini, dan mereka segan sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngajak, ya udah kita ngobrol lah. Kata Ibnu Abbas, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah juga menyerahkan sebagian hukumnya kepada keputusan manusia. Gak usah masalah manusia lagi, menentukan harga kelinci aja itu diperhitungkan loh di dalam Islam ini, gitu. Apalagi dalam menyelesaikan masalah manusia. Contohnya nih, kata Ibnu Abbas, coba kalian baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 95. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Nah, itu dendanya kalau orang ihram membunuh binatang dengan sengaja, diganti dengan yang seimbang dengan hewan yang dibunuhnya. Tetapi ya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Nah, masalah binatang buruan aja, misal kita nih bunuh kelinci, gantinya mesti seimbang kelinci. Tapi menurut keputusan siapa? Dua orang yang adil di antara kamu. Berarti Allah juga memberikan keputusan itu kepada manusia untuk menyelesaikannya. Jadi tidak semuanya Allah langsung yang turun mengatakan ini sesuai dengan firman. Ini kan firman Allah. Untuk masalah binatang ternak nih, damaikan, adili sebagai hadyu, sembelihan yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Jadi nanti orang ini, yang manusia yang adil ini, akan memutuskan apakah dia hukumannya menyembelih hewan, apakah dia hukumannya memberi makan orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya, kata Allah. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa, lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Nah, lihat nih. Jadi jelas bahwa tidak semua keputusan hukum itu Allah. Oh, ini pokoknya kita nggak boleh nolak, ini putusan Allah. Nah, ternyata jangankan untuk masalah mendamaikan manusia, kata Ibnu Abbas, masalah binatang buruan, nah kita anggap kelinci aja ada harganya dalam Islam. Siapa yang membunuh ketika ihram harus ganti dengan hewan yang sama, atau sembelih hewan sebagai dendanya, sebagai hukumannya. Tapi apakah dia akan menyembelih hewan, atau dia berpuasa, atau dia memberi makan orang miskin, mengenai hukuman ini harus diputuskan oleh orang yang adil di antara kamu. Nah, lihat tuh, berarti manusia juga boleh untuk menentukan hukuman yang pantas sebagai yang mewakili Allah. Allah juga perintahkan surah Al-Maidah 95. Kemudian kata Ibnu Abbas, ayat yang kedua, masalah suami istri lah yang bersengketa. Allah juga menunjuk manusia untuk menentukannya. Ini coba kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Hakam ini utusan lah dari masing-masing orang-orang yang bisa memutuskan yang bijaksana. Jadi datangkan, Allah nggak bilang aku di sana, aku yang menyelesaikan, enggak. Allah juga menunjuk di dalam ayat ini, menunjuk orang, datangkan, caranya itu datangkan dari keluarga laki-laki, datangkan dari keluarga perempuan.
Jika mereka berdua bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, lihat tuh. Kan nggak mutlak kan? Allah juga tunjuk kok manusia ini. Kalian adillah, berbuat adillah kalian selesaikan masalah orang. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, jawablah. Apakah diutusnya seorang manusia untuk mendamaikan hubungan manusia, mencegah pertumpahan darah di antara mereka, lebih pantas untuk dilakukan? Atau hukum manusia perihal darah seekor kelinci dan urusan pernikahan wanita, menurut kalian mana yang lebih pantas? Sedangkan urusan wanita suami istri aja yang personal itu didatangkan hakim. Urusan binatang buruan yang dibunuh aja didatangkan hakim. Nah, sekarang Ali menghentikan perang untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, lebih pantas atau enggak? Untuk didatangkan keputusan manusia. Bukan masalah Ali nggak boleh takut sama siapapun selain Allah. Ini menyangkut pertumpahan darah manusia, mana lebih pantas kira-kira? Nah, akhirnya mereka menjawab, ya, mengutus manusia untuk mendamaikan manusia itu lebih pantas. Ibnu Abbas. Baik, kata Ibnu Abbas. Kalian bisa memahami masalah yang ini? Akhirnya paham mereka. Nah, inilah gunanya orang-orang cerdas yang mereka juga menguasai Al-Quran, jadi menjelaskannya juga dengan Al-Quran. Jadi tidak memakai hawa nafsu atau memakai akal saja gitu. Nah, itu ya ciri khawarij. Jadi jangan supaya nunjuk-nunjuk orang nih, oh itu berarti khawarij, itu khawarij. Enggak, khawarij ini kejam dia. Dia membunuh orang Islam. Kalau sama orang muslim dia baik, penyembah berhala dia baik. Jadi ingat tuh ya, jangan sampai kita menuduh orang khawarij. Yang khawarij itu adalah orang yang pokoknya kata Al-Quran A, tapi dia tidak lagi belajar untuk memahami yang lain seperti yang disampaikan Ibnu Abbas tadi. Kemudian kalian benci dengan Ali karena Ali berperang tidak mau mengambil harta rampasan yang diperanginya dan tidak menjadikan mereka sebagai tawanan. Nah, jadi waktu perang Siffin antara Ali dan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi sudah pernah saya sampaikan, sebetulnya bukan Ali berperang dengan Aisyah. Ada pihak-pihak yang lain masuk, kemudian dia serang Ali, dia serang Aisyah. Nah, pasukan Ali mengira pasukan Ummul Mukminin Aisyah yang nyerang, pasukan Ummul Mukminin Aisyah mengira bahwa pasukan Ali yang nyerang. Nah, ini masuk kelompok sempalannya di tengah-tengah. Ini yang kita ngeri sampai sekarang. Masuk kelompok di tengah-tengah mengadu domba. Nah, waktu itu terjadi perang. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah diselamatkan oleh Ali. Dalam peperangan itu diselamatkan Ali dan tidak mengambil harta rampasan perang dan tidak menawannya, justru mengantarkannya ke tempat yang aman. Nah, bagi orang kafir nggak ada. Kalau kita perang itu pokoknya jadikan tawanan, nanti ditebus, kemudian hartanya dirampas. Nah, itu menurut pemahaman orang kafir. Yang namanya perang tuh gitu dari dulu katanya. Yang tertangkap kita tawan, nggak ada kita berbaik-baik itu. Maka kata Ali, demi Allah, kalau kalian katakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah bukan ibu orang mukminin, berarti kalian telah keluar dari Islam. Tetapi jika kalian mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah adalah Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, apakah mau kalian menawannya dalam perang, merampas hartanya? Berarti kalian keluar dari Islam. Karena Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Dalam surah Al-Ahzab ayat 6, nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri nabi adalah ibu-ibu mereka. Apakah kalian mau menawan ibu kalian? Apakah kalian mau merampas harta milik ibu kalian? Baru semuanya terdiam. Iya Ibnu Abbas, kami baru sadar. Nah, itulah bahayanya kalian ini, kata Ibnu Abbas. Kalian memahami Al-Quran itu tidak kalian jelaskan lagi di dalam ayat yang lain ada seperti ini. Kalian terlalu sempit
Apalagi dalam Al-Quran pun ada jawabannya. Salah nggak Ali menurut kalian? Masa ibunya dirampas? Masa ibunya ditawan? Ibu orang mukmin loh. Kalian mau menawan ibu kalian? Baru sadar mereka. Nah, perlu diketahui, orang-orang Khawarij ini mereka adalah penghafal Quran. Rata-rata penghafal Quran. Nah, jadi setelah itu mereka dikatakan lagi oleh Ibnu Abbas, nah, kemudian kalian menganggap bahwa Ali telah menghapus sebutan Amirul Mukmininnya, pemimpin orang mukmin untuk dirinya. Kalian tidak terima. Kalau dia sudah menghapus Amirul Mukminin, berarti dia bukan Amirul Mukminin lagi. Kami tidak boleh ikut dia. Nah, kalian ridho nggak kepada Rasulullah? Ridho. Kalian pengikut Rasulullah tidak? Iya. Aku kisahkan kepada kalian tentang seorang yang kalian ridho, yaitu Rasulullah SAW. Di hari Hudaybiyah, Rasulullah melakukan suluh, perjanjian damai dengan orang musyrik. Waktu itu orang musyrik dipimpin oleh Abu Sufyan dan Suhail bin Amr. Tahukah kalian apa yang terjadi? Kata Ibnu Abbas. Waktu itu Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, wahai Ali, tulislah perjanjian mereka untuk mereka. Kemudian Ali menulis, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Apa kata Abu Sufyan dan Suhail bin Amr? Demi Allah, kami tidak ada mengakui kau sebagai Rasulullah Muhammad. Kalau kami mengakui sebagai utusan Allah, tentu kami tidak akan perang sama kamu. Kami tidak mengakuimu. Maka kata Rasulullah, ya Allah, engkau yang maha mengetahui bahwa aku adalah utusan. Wahai Ali, hapus, buat inilah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Dihapuslah sebutan Rasulullah. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, Rasulullah SAW lebih mulia daripada Ali. Meskipun demikian, beliau menghapus sebutan Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Apakah dengan Rasulullah menghapus kalimat Rasulullah itu berarti dia tidak seorang Rasul? Baru terdiam orang-orang Khawarij ini. Kemudian kalian gara-gara Ali menghapus Amirul Mukminin aja kalian anggap dia tidak pemimpin. Terus kalian mau perang sama dia. Mendengar penjelasan Ibnu Abbas ini, akhirnya 2.000 orang dari orang Khawarij mengikut kepada Islam kembali lewat lisan Ibnu Abbas. Sementara yang lainnya tetap kekeh. Dan akhirnya setelah perundingan ini, mereka sampai membunuh orang-orang Islam. Maka diperangilah oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan inilah sejarah perang Nahrawan, yang banyak membunuh orang-orang Khawarij. Nah, jadi orang Khawarij ini ingat, pikiran mereka terlalu sempit. Nah, jadi jangan sampai kita salah. Ini, wah berarti ini, yang Khawarij ini pokoknya sama orang Islam dia jahat. Enggak. Kalau dia meluruskan orang Islam ini berbeda gitu. Orang Islam yang salah menyimpang diurusin, enggak. Orang Khawarij itu pokoknya dia itu menganggap bahwa mereka itu benar, pemahaman mereka itu yang benar, tetapi sebetulnya pemahaman mereka salah total. Disebabkan apa? Mereka terlalu pendek dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, itu yang Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian yang kedua, ini adalah ketika Ali bin Abi Thalib marah kepada orang-orang Syiah ekstrim. Salah satu golongan ekstrim Syiah, Rafidah. Mereka itu sangat membenci, ini ciri kalau Syiah nih. Syiah itu dia membenci Abu Bakar Siddiq. Padahal Abu Bakar Siddiq ini yang teguh berislam ketika banyak orang yang mendustakan Rasulullah SAW. Kemudian mereka juga membenci Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mereka juga membenci Utsman bin Affan yang digelari pemilik dua cahaya. Sahabat-sahabat utama nih, aja ciri orang Syiah ini dia benci kepada sahabat Rasulullah Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan, orang-orang yang utama semua dalam Islam. Kemudian mereka mengklaim kebencian itu sebagai rasa cinta kepada ahli bait Rasulullah. Nah, kami itu cinta sama ahli bait, maka kami benci terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman.
Terlepas dari apa yang dibuat-buat mereka cerita sehingga mereka membenci ketiganya. Kita nggak tahu nih apa fitnah yang dulu-dulunya orang itu menyampaikan, seperti Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab, pembunuh Ali juga kan, termasuk Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali. Itu adalah Al-Mukri, seorang yang dulu waktu zaman Umar disuruh ngajarin Al-Quran. Nah, pemahaman-pemahaman ini makanya kadang guru-guru ngaji ini hati-hati nih, kalau mengajarkan Al-Quran, yang ngajar Al-Quran saja. Kalau untuk nafsiran suruh dia belajar lagi dengan para ulama. Kemudian yang membunuh Utsman bin Affan juga bagian dari orang muslim. Nah, kita nggak tahu cerita apa yang mereka sampaikan, menyebar, sehingga akhirnya orang-orang Syiah yang ekstrim itu membenci ketiga sahabat yang utama ini. Jadi dalam riwayat ini, suatu hari Suwaid bin Ghaflah menemui Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku melewati satu kaum, kemudian mereka menyebut-nyebut Abu Bakar dan Umar dengan hal yang sama sekali tidak layak bagi kedua sahabat ini." Nah, jadi dia menjelekkan sahabat. Kemudian Ali segera bangkit menuju mimbar dan berkata, "Demi Allah yang membelah biji menjadi tumbuhan, demi Allah yang menciptakan jiwa, tidak mencintai Abu Bakar dan Umar kecuali seorang mukmin yang utama." Jadi kata Ali, orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar adalah mukmin yang utama. Dan tidak membenci keduanya, jadi siapapun yang membencinya berarti dia si malang yang keluar dari agama. Jadi siapapun yang membenci Abu Bakar, Umar, berarti dia keluar dari agama, kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mencintai mereka itu adalah kedekatan kepada Allah, dan membenci mereka berarti kita keluar dari agama. Bagaimana bisa suatu kaum menjelek-jelekkan dua saudara Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, dua wakil beliau, dua sahabat karib beliau, Abu Bakar dan Utsman ini, dua sahabat karib beliau, Umar juga, dan dua pemimpin Quraisy, seperti Abu Bakar, Utsman, dua pemimpin Quraisy. Jadi siapapun yang membenci mereka, aku berlepas diri dari orang menjelekkan keduanya, dan buat dia sendiri akibat dosanya. Jadi siapapun orang yang membenci sahabat Rasulullah, maka dia, kata Ali, sudah keluar dari agama Islam. Jadi jangan kita mudah nih, dengar cerita langsung percaya. Cari tahu dulu. Jangan nanti sampai kita membenci sesuatu, padahal dia orang baik, padahal dia mengajak orang kepada kebaikan. Nah, karena fitnah-fitnah seperti ini memang sudah lama sering terjadi. Kemudian dalam bab ini lagi, yaitu bab Ali Zainal Abidin. Ini adalah cucu dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi waktu itu ada kelompok Syiah ekstrim penduduk Irak, dia pergi mengunjungi Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah. Ketika berbincang, akhirnya sampailah pembicaraan itu menanyakan tentang kedudukan Abu Bakar Siddiq, kedudukan Umar, kedudukan Utsman bin Affan, tapi mereka membicara dengan hal-hal yang tidak patut untuk sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi Ali Zainal Abidin adabnya tinggi. Dia biarkannya mereka semua bicara, baru Ali Zainal Abidin berkata, "Kalian pernah tidak mendengar bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk kaum muhajirin yang pertama disebutkan dalam surah Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 8. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka karena mencari karunia Allah. Mereka rela terusir untuk mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar." Kalian dengar ayat ini? Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang-orang yang pertama menolong Rasulullah. Rela diusir, pergi berhijrah untuk mencari karunia Allah. Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang benar. Pernah kalian dengar ayat ini? Baru mereka terdiam. Kemudian kembali Ali Zainal Abidin